Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih terus merenungkan firman Tuhan, karena ketika kita merenungkan firman Tuhan maka hidup kita semakin dibenarkan. Kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, karena firman Tuhan akan memberikan pengertian sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika Tuhan datang pada kedua kalinya, yaitu pada kemuliaannya, Yesus Kristus itu datang, maka kita akan ditempatkan di tempat yang indah, di tempat yang bersuka cita, yaitu sorga yang kekal itu. Amin. Dan orang-orang yang tidak setia dan tidak pernah membuka hatinya untuk Tuhan dan menutup pintu hatinya untuk firman Tuhan dan diikat oleh keinginan-keinginan duniawi saja, maka ingat, dia tidak akan pernah sampai ke dalam sorga itu sendiri. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini mau mengatakan soal hari penghakiman, akhir zaman itu. Ketika akhir zaman itu tiba, maka Yesus Kristus yang menjadi Tuhan itu akan duduk dalam tahta kemuliaannya itu. Tahta kemuliaan yang disebutkan di situ yaitu dia menjadi hakim. Tahta itu adalah tahta penghakiman. Itu juga sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh oleh Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Dikatakan demikian. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini melambangkan Kristus. Ya, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Yaitu tadi yang dikatakan malaikat-malaikat itu. Jadi memang sudah dinubuatkan. Dari sejak dulu sudah dinubuatkan. Tahta kerajaan Allah. Kerajaan Yesus Kristus itu. Apa dikatakan di situ? Lalu duduklah majelis pengadilan. Dan dibukalah kitab-kitab. Apa artinya? Ketika akhir zaman, Yesus akan menjadi hakim yang akan menghakimi setiap orang menurut imannya, menurut kelakuannya, apa yang dia lakukan. Itu. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya percayalah dan yakinilah tentang Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau ada orang yang meragukan, biar orang itu yang meragukan. Tapi kita melalui kitab kita ini, melalui Alkitab kita ini, mau dinyatakan kepada kita bahwa nantinya, nah, di sini ada orang-orang yang selalu saja mengatakan bahwa Yesus utusan, dia hanya sekedar kiriman, apa orang yang diutus. Saudara-saudara, hanya kalimat yang diutus itu yang dia pakai, dia ambil. Padahal ini saudara-saudara, Yesus akan menduduki tahta. Di sini dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Kapan kemuliaannya datang? Yaitu akhir zaman itu sendiri. Dia akan duduk di tahta penghakiman itu, kursi hakim itu. Oleh karena itu jangan ragu-ragu. Percayalah bahwa dia memang adalah Tuhan. Ingat, Alkitab ini otentik, asli. Dari kitab-kitab baru yang beberapa hari yang lalu saya mau katakan kepada kita, ya, pemberitaan firman Tuhan selalu dikatakan tahun yang ke-15 di bulan yang kedua misalnya, seperti itu, ya kan? Waktu itu raja di Yehuda adalah ini, ya, dan penguasa imam adalah ini, katanya. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu waktu yang betul-betul jelas.
tegas, dan asli. Oleh karena itu supaya kita jangan ragu lagi. Yesus adalah hakim. Yesus adalah Tuhan. Dan ingat saudara-saudara, hari penghakiman itu menjadi hari yang penuh sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang menjadikan dia menjadi Tuhan, dan yang setia kepada firman Tuhan, yang menerima dia dan taat kepada apa yang dia perintahkan. Makanya sekalipun kita menderita, sekalipun kita bergumul, sekalipun kita difitnah, dihina, atau apapun yang kita alami, penderitaan sebesar apapun, saudara-saudara, bertahanlah. Karena pada akhirnya dia yang akan menjadi hakim bagi kita. Nah saudara-saudara, siapakah yang masuk nanti ke dalam kerajaan Allah itu? Ya kan, ke dalam kerajaan sorga itu. Mari lihat. Supaya kita juga boleh mengimani ini dan melakukannya. Apalagi ini minggu Advent. Ya, sebentar lagi Natal. Natal menceritakan Tuhan Sang Juru Selamat yang penuh kasih itu datang. Artinya kita juga dimintakan oleh Tuhan menjadi orang yang tinggal dalam kasih. Ini saat momen kita juga untuk berbagi kasih. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, persiapkan hal-hal yang bisa kita bagikan kepada orang-orang. Paling tidak orang yang terdekat dengan kita. Ya kan? Kalau kita ada di gereja, mungkin jemaat kita atau saudara-saudara kita yang lain. Itu. Maka di sini dikatakan saudara-saudara, ya, di ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi saudara-saudara, kita dipisahkan satu dengan yang lain. Sesuai dengan apa? Dengan apa yang sudah kita lakukan seperti ini. Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ini jawaban raja itu. Dan ini yang harus kita imani, saudara-saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang hina, yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, yang selalu dicampakkan, direndahkan, tidak dianggap, tidak dipandang, saudara-saudara, tapi kita mengasihi mereka, mau mencintai mereka, mau berbagi kepada mereka, mau mengingatkan mereka, mau merangkul mereka, mencintai dan mengasihi mereka, maka itulah orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang hatinya hanya untuk memikirkan dirinya, egois, ya kan, dan egosentris, individualis, maka itu tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, pandang di sekitar kita, siapa orang-orang yang bisa kita bantu, yang menerima sukacita dari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kami, karena Engkau pada saat kemuliaan-Mu akan menduduki tahta penghakiman itu. Dan kami akan Engkau hakimi sesuai dengan iman dan perilaku kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun kau menderita. Karena Tuhan akan menjadi hakim bagi kita. Dan kita ditempatkan di tempat kemuliaan-Nya. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.